Akankah PKS akan mendapatkan kursi menteri loh, atau balik badan jadi oposisi? Menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo sibuk ora umum itu. Lagi milih-milih, milah-milah calon menteri yang akan disusun dalam kabinetnya. Lah kemarin siang hingga malam, presiden terpilih itu memanggil beberapa tokoh. Ya, ada yang dari profesional, politisi, yang diperkirakan akan dijadikan menteri pada kabinet mendatang. Ya, walaupun sudah 49 individu yang hadir, hari ini masih akan bertambah lagi. Yang pasti dari 49 orang itu bikin Pak Mulyono pusing kepala. Dan PKS juga kelimpungan. Ya, kenapa begitu? Orang-orang yang hadir hanya sedikit sekali loyalisnya Pak Mulyono. Dan tak ada satupun dari PKS. Tentu yang paling merasa terancam ya jelas Pak Mulyono. Bagaimana dengan masa depan program yang sudah diinisiasi oleh dirinya, termasuk program spektakulernya pembangunan hebat IKN. Bisa bumpet tahu, bisa buntu. Tidak hanya itu, putra sulungnya yang jadi wapres bakal tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Ya, kita belum tahu nih, wapres di pemerintahan Prabowo itu akan diposisikan seperti apa, bagaimana, dan untuk apa. Apa ya mung wakil awak karo sikil tanpa ndas. Loh, yang pasti loh, klaim si Samsul ikut dalam pembahasan susunan kabinet itu kan hanya omong kosong tuh akhirnya. Loh, kemarin di tangannya Pak Prabowo semua di Kertanegara, nggak ada dia. Dipanggil satu-satu audisi, mungkin dipertanyakan. Nggak tahu tuh pertanyaannya apa. Yang penting gantian yang datang kayak mau daftar pekerjaan itu loh. Buktinya pas orang-orang itu hadir, Samsul kan nggak ngedampingin Pak Prabowo. Kalau dia mengklaim bahwa dia ikut menyusun kabinet, nah sudahlah, tidak usah ikut ngaku-ngaku. Masyarakat saya kira bodoh-bodoh banget. Bilang ikut menentukan siapa saja yang bisa masuk atau terlibat di pemerintahan dan siapa yang tidak masuk kriteria. Malah kemarin itu Pak Pramono Anung juga dipanggil bawa buku merah loh Pak Pramono Anung itu. Buku merah itu artinya buku penilaian menteri-menteri yang akan dipakai oleh Pak Prabowo. Mungkin sebagai dasar itu, sebagai referensi ketika Pak Prabowo akan menentukan siapa saja yang harus masuk dalam kabinetnya. Bahwa buku merah itu bukan justru nurutin kemauannya wapres kayak nak menu cah cilik dituruti. Nah, dari mana yang dipanggil? Setidaknya mencerminkan kabinet mendatang yang dipanggil Pak Prabowo itu hanya sedikit campur tangan Presiden ke-7. Om Begawan menilai ini hanya ada 3 nama titipan Pak Mulyono yang masih ditoleransi untuk berada di pemerintahan mendatang. Nah, ketiga nama tersebut adalah yang saya lihat loh ya. Itu Mendagri Tito Karnavian, mantan Kapolri, Menseknek Pak Pratekno, serta Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, itu titipan. Tapi Bahlil Bahala-hala nggak tahu tuh titipan atau desel-desel, saya nggak tahu. Lah, usai pemanggilan 49 orang itu, hingga Om Begawan Tapping belum tahu siapa lagi yang diundang hari ini. Nah, seusai penjelasan Pak Prabowo kemarin, ada beberapa yang belum bisa hadir, sedang tugas di luar kota, termasuk Pak Safri Samsudin. Itu orang dekat Pak Prabowo yang hampir pasti jadi menteri, soebnya Pak Prabowo itu. Lalu tapping siang dan belum ada satupun yang merapat ke Kertanegara, rumah pribadi Pak Prabowo itu. Lah, nek mesti tak tunggu lagi ya ke sorean nanti selak ditunggu pecinta ngompol. Biar buat besok aja lah, saya lanjutkan untuk kami kupas selebihnya yang 49 nama itu. Nah, dari yang sudah dipanggil, tidak semua akan menjadi menteri saja, namun juga ada menteri koordinator. Kayak Pak Erlangga itu, Pak Yusril, Pak Agus Gumiwang, kemungkinan besar memegang Menko itu.
menteri koordinator. Lah uniknya ini. Dari nama-nama tadi terdapat beberapa nama yang secara hubungan tidak cocok belas sama Pak Mulyono itu. Mereka itu ngerti tahu, Caimin, wow, Abdul Qadir Karding dari PKB juga. Natalius Pigai itu ex komisionaris Komnas HAM itu, wah itu pengkritik Jokowi yang wah ora umum itu. Maupun Pak Fadlizon dari Gerindra. Nah khusus Pak Natalius nama dia juga hampir tidak pernah kesebut blas akhir-akhir ini. Tiba-tiba Mak Bedungus muncul dipanggil Pak Prabowo. Ini kok masuk. Kira-kira jadi menteri apa ya? Kita tunggu aja. Nah, Begawan nggak bisa bayangkan ini. Kalau pas rapat kabinet itu, ketika 4 orang yang pengkritik Jokowi ini rapat bersama-sama dengan Samsul di satu ruangan, bila keempat orang itu semua bareng-bareng natap wakil presiden, utamanya pas waktu bicara itu, ora gobios keringetnya itu tak jagung-jagung, keringetan itu nanti. Nah, bu AC disetel 16 derajat tetap terasa panas. Nah, kita sendiri tahu lah, gimana rekam jejak mereka saat melontarkan kritik pada Pak Mulyono. Dan masuknya Natalius Pigai benar-benar di luar ekspektasi Begawan ini. Di luar perkiraan. Nah selama ini kan nggak terlihat ada komunikasi atau hubungan yang intens lah. Hubungan yang dibangun dan dijaga antara Gerindra sama Pak Natalius itu. Nah misalnya keempatnya tiba-tiba berada di ruangan yang sama. Misalnya wah lah ini. Ini pasti belum lupa mana ledekan si bocah ini waktu debat cawapres. Salah satunya nyebut enak banget ya Gus. Jawabnya sambil baca catatan tadi. Ngenyek itu. Kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Lah pas rapat kabinet bisa saja Caimin itu enak banget ya bantu-bantunya. Mungkin juga bisa gitu. Nah ini mau kira-kira dari itu kan punya hidden juga. Nah, nek digituin Caimin ora bangir gitu. Lah memangnya loyalis Mulyono masih mau ngebela dengan hal-hal yang akan terlontar dari para pengkritik-pengkritik Jokowi. Boro-boro. Pasti pada pura-pura nggak tahu. Pura-pura dalam perahu. Atau lebih baik diam mau nyampurin. Nah untungnya dari segi usia masih ada Dito Aryo Tejo tuh yang kemungkinan masih tetap menjabat Menpora. Ya bila tidak, wah masih punya mental ya. Sidang kabinet masih ada itu ya mungkin agak bisa mengangkat mentalnya. Nah kita tahu kepemimpinan Caimin di PKB beberapa minggu terakhir ini sedang digoyang isu muktamar luar biasa. Kenyataannya dia masih bisa tamar di Bali tuh gagah berani tegak. Yang justru terpental itu ya mereka para loyalis Jokowi macam Budiari Menkominfo, Gus Yakut Menteri Agama, ya Pak Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR, termasuk Hadi Cahyanto Menko Polhukam, Suharso Manwara dari P3 itu dan Kepala Bappenas. Tapi ada tuh lalu Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan UMKM, Sandiaga Uno dari Menparekraf. Dan dengan demikian Samsul makin tidak punya kendali dalam pemerintahan mendatang. Orang-orang itu sudah nggak dipanggil lagi karena sing belani. Posisinya di pemerintah makin terjepit serta mendapatkan dukungan. Wah, untungnya PDIP orang melebu. Masuk kabinet tambah mbo. Nah memang jumlah politisi Golkar, ini bicara Golkar ini, yang dipanggil kemarin itu mencapai 8 orang loh. Tapi gen partai Beringin ini kan oportunis ini. Begitu ganti pemerintah, mereka akan setia pada tuannya yang baru. Pokoknya melu. Yang mereka dengar serta patuhi ya yang melantik mereka. Jangan dikira loh 8 orang Golkar akan lebih mendengarkan Samsul. Oh, belum tentu. Lah jangankan dengerin. Lah wong masih ingat kok
Mulyono saja kemungkinan tidak sama sekali ora diinget sama mereka meskipun dulu jadi anak buahnya. Ya kondisi yang sama kan terjadi pada 3 kader Demokrat dan 2 kader PAN dan 1 kader PPP, Pak Yusril Hidra. Oh ya ini, Om Begawan baru ingat ini. Kenapa Bang Fahri kemarin belum dipanggil? Apa mungkin hari ini? Mungkin loh. Semoga bukan besok, karena yang diundang besok itu kan slotnya untuk Wakil Menteri Wamen. Nah, dilihat dari sejumlah kabinetnya Pak Prabowo ini benar-benar besar, gemuk, kalau bahasa sekarang itu gemoy. Ipel-ipel. Nah, banyak kementerian yang dipecah dan kemungkinan akan menghasilkan 44 hingga 46 kementerian. Sedangkan komisi di DPR sekarang jadi 13 dari 11 komisi itu membengkak. Ya kalau sudah membengkak semuanya membengkak, anggaran membengkak, sarana membengkak, duitnya membengkak. Rakyat dapat topo ini. Padahal sekarang loh kementeriannya hanya ada 34 loh. Kalau jadi 44 atau 46 kan tambahnya 10 sampai 12 kementerian. Ya lumayan unik dari pemanggilan kemarin tuh. Perbandingan antara menteri yang berasal dari partai dan kalangan profesional, jumlahnya itu rasa seimbang, timpang. Ya nanti kita lihat saja nih perjalanan kabinetnya Pak Prabowo. 23 berasal dari partai, dari personal itu, dan 8 menteri dari kabinet Jokowi yang bukan dari partai, serta 16 orang yang masuk kategori profesional. Nah, yang mesti patut Om Begawan acungi jempol ini Nasdem itu. Pimpinan Pak Surya Paloh ya. Mesti mendukung pemerintah, tetapi mereka menyatakan tidak mengharapkan mereka kadernya ada yang jadi menteri, menolak dan mungkin akan jadi oposisi. Ini ngurung ngomong. Ya ngancani PDIP lah sama PKS lah. PKS juga tampaknya harus gigit jari nih. Belum ada kadernya yang dipanggil ke Kertanegara. Lah nggak tahu pas ngompol ini tayang mungkin jadi ada yang dipanggil, saya nggak tahu. Dan 3 nama kader PDIP yang diperkirakan disebut kemarin juga tidak ada, hanya Pak Pramono Anung aja. Nah kalau Pak Pramono Anung kan sekarang kan menteri, calon gubernur DKJ, tapi ya nggak tahu, mungkin diajak omong-omong pertimbangan oleh Pak Prabowo. Lah menarik untuk terus ditunggu ini. Akankah PKS akan mendapatkan kursi menteri loh, atau balik badan jadi oposisi, yang juga lumayan membuat kaget. 3 keponakan Pak Prabowo kemarin tidak ada yang dipanggil loh. Hebat. Ada Mas Tommy, Mas Budi, serta Mbak Rahayu Saraswati. Enggak itu. Kalau adik Pak Prabowo, Pak Hasim memang sudah menyatakan tidak bersedia jadi menteri. Pekewo nanti dikira dinasti lagi, KKN. Oh itu memang bener tuh. Jadi pengusaha wis top. Lalu jadi menteri untuk seorang pengusaha kakap itu malah bikin tidak bebas kok. Urusannya malah orang cedok kemana-mana, usahanya jadi kelimpungan. Itulah ini berita yang baru saya sampaikan oleh Begawan. Besok saya tambahin lagi ya, kita kupas yang lain yang belum kita kupas supaya masyarakat mendapatkan berita yang aktual dan benar-benar ada dasarnya. Gitu ya. Kalau mau Begawan, salam ngobrol. Dadah.